Halo Sobat Mandaya, perkenalkan, saya dengan Dr. Sebastian Andi Manurung. Saya seorang spesialis jantung pembuluh darah yang khusus mendalami bidang irama jantung. Kelainan irama jantung bisa kita bagi menjadi 3 kelainan. Yang pertama, irama jantung yang terlampau cepat, yang kita sebut dengan tachyarrhythmia. Yang kedua, irama jantung yang terlalu pelan, yang kita sebut dengan bradyarrhythmia. Dan yang ketiga adalah irama jantung yang tidak teratur, yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Penanganan pertama yang bisa kita lakukan adalah tentunya dengan pengobatan yang kita sebut dengan rhythm control. Rhythm control ini bisa kita upayakan dengan obat-obatan, namun apabila obat-obatan tidak dapat mengembalikan ke irama jantung yang teratur, kita bisa mengupayakan suatu tindakan namanya ablasi ya. Secara garis besar ada 2 teknologi yang kita pakai, yaitu yang 2 dimensi atau yang konvensional, yang 3 dimensi ya, yang mengarahkan kita sebagai dokter dan operator untuk mencari atau istilahnya mapping lokasi atau sumber kelainan irama jantung dengan lebih precise, dengan lebih tepat. 93% sampai 95% itu benar-benar sembuh total ya, tanpa ada rekurensi atau tanpa ada kekambuhan kembali. Untuk Sobat Mandaya semua, apabila ada keluhan-keluhan, ada berdebar-debar, dada terasa seperti sesak, bahkan sampai ada gejala pandangan gelap, bahkan pingsan, terjatuh, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan lebih awal, dengarkan jantungnya, dengarkan keluhannya. Halo Sobat Mandaya, perkenalkan, saya dengan Dr. Sebastian Andi Manurung. Saya seorang spesialis jantung pembuluh darah yang mendalami bidang aritmia, yang khusus mendalami bidang irama jantung. Saat ini, saya bekerja di Mandaya Royal Hospital Puri. Kelainan irama jantung bisa kita bagi secara garis besar menjadi 3 kelainan. Yang pertama, irama jantung yang terlampau cepat, yang kita sebut dengan tachyarrhythmia. Yang kedua, irama jantung yang terlalu pelan, yang kita sebut dengan bradyarrhythmia. Dan yang ketiga adalah irama jantung yang tidak teratur, yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Gejala yang paling umum ya, yang kita sering temui pada pasien yang mengalami aritmia adalah berdebar-debar ya. Keluhan debar-debar ini bisa muncul baik pada saat pasien sedang beristirahat maupun diperberat dengan pada saat pasien sedang beraktivitas. Bisa saja pasien mengalami gejala lanjutan seperti misalnya sampai pandangan gelap, bahkan sampai sesak, kemudian bahkan sampai pingsan. Dari mana nih sumbernya datangnya? Sebagian ada yang memang bawaan dari lahir, tapi memang sebagian juga memang muncul ya pada saat sudah menjelang dewasa gitu. Mungkin yang paling sering kita temui adalah karena degeneratif atau karena usia ya, penuaan. Yang kedua bisa juga karena adanya peradangan atau inflamasi. Yang ketiga bisa juga karena adanya risiko serangan jantung yang mengakibatkan gejala lanjutan seperti irama jantung yang terlalu lambat. Dan ini adalah penyakit jantung yang dapat disembuhkan ya, dapat dicari sumbernya dari mana. Penanganan kelainan irama jantung tentunya berbeda-beda terkait dengan penyakit apa yang mendasarinya. Apabila kita bicara mengenai kelainan irama jantung yang terlalu cepat atau tachyarrhythmia, penanganan pertama yang bisa kita lakukan adalah tentunya dengan obat-obatan, terapi medikamentosa, atau yang kedua apabila memang diperlukan, kita bisa melakukan tindakan yang kita sebut dengan kateter ablasi. Ya, tindakan kateter ablasi ini tindakan untuk dapat menyembuhkan atau menghilangkan sumber dari gangguan irama jantung ini. Kelainan irama jantung yang terlalu lambat, tentunya kita bisa lakukan dengan pemasangan pacu jantung. Alat pacu jantung sekarang sudah sangat berkembang ya, dari yang sebesar ini yang konvensional sampai sekarang alat pacu jantung yang sekecil ini, yang tanpa kabel ya, yang sudah kita bisa lakukan pemasangan di rumah sakit Mandaya. Kalau untuk irama jantung yang tidak teratur atau yang kita sebut dengan atrial fibrilasi, tentunya pengobatan dari irama jantung yang tidak teratur ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah irama jantung yang tidak teratur kembali menjadi teratur, yang kita sebut dengan rhythm control. Rhythm control ini bisa kita upayakan dengan obat-obatan, namun apabila obat-obatan tidak dapat mengembalikan ke irama jantung yang teratur, kita bisa mengupayakan suatu tindakan namanya ablasi ya. Kateter ablasi secara garis besar ada 2 teknologi yang kita pakai, yaitu yang 2 dimensi atau yang konvensional, yang 3 dimensi ya, yang anatomikalnya bentuknya 3 dimensi. Dengan adanya 3 dimensi tentunya sangat mengarahkan kita sebagai dokter dan operator untuk mencari atau istilahnya mapping lokasi atau sumber kelainan irama jantung dengan lebih precise, dengan lebih tepat. Kateter ablasi ini memberikan salah satu jawaban ya dari penanganan pasien-pasien aritmia, karena memberikan
harapan yang sangat baik ya. 93% sampai 95% itu benar-benar sembuh total ya, tanpa ada rekurensi atau tanpa ada kekambuhan kembali. Dan tentunya ini sangat baik ya pada pasien-pasien yang memilih untuk tidak minum obat seterusnya. Tentunya terapi untuk kateter ablasi ini adalah jawaban ya, jawaban bagi para penderita aritmia. Ya, jadi semuanya harus disinkron ya, artinya pilihan terapinya ada beberapa macam. Untuk Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri ini, pemeriksaan untuk irama jantung sangat lengkap ya. Dari pemeriksaan irama jantung yang cepat, kita memiliki fasilitas untuk mendeteksi ya, mulai pemeriksaan dengan seperti Holter rekam jantung 24 jam, bahkan sampai 5 hari ya. Jadi alat rekam jantung yang bisa dibawa pulang, kemudian kita akan bisa merecall atau mendapatkan data rekam jantung yang bagaimana yang terjadi pada pasien ini. Atau misalnya pada pasien-pasien yang mengalami keluhan pingsan atau pandangan gelap, kita memiliki fasilitas tilt table test. Tilt table test ini untuk menilai dari mana sumber letak yang mencetuskan gejala dia menjadi pingsannya, sampai tindakan-tindakan penanganan yang lebih advance. Ya, kita memiliki fasilitas ablasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya, dan fasilitas yang tercanggih yang ada di rumah sakit ini ya. Untuk Sobat Mandaya semua, selalu saya katakan, dengarkanlah jantungnya, perhatikanlah keluhannya, jangan diabaikan. Seperti sudah saya katakan, ada berdebar-debar, rasa panas, bahkan sampai ada gejala pandangan gelap, bahkan pingsan, terjatuh, harus segera diperhatikan dan jangan diabaikan ya. Sebaiknya segera lakukan pemeriksaan lebih awal dan mencegah risiko yang lebih lanjut. Dengarkan jantungnya, dengarkan keluhannya.